Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang lalu kita sudah membahas tentang teorema fundamental homomorfisme grup, dan di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasinya. Jadi bagaimana cara menggunakan teorema isomorfismenya, khususnya yang isomorfisme pertama, dalam membuktikan isomorfisme dua grup. Oke ya. Jadi untuk soalnya ini saya ambil dari soal ujian akhir semester tahun lalu, yaitu tahun 2019. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, untuk soalnya sendiri diketahui G itu adalah himpunan fungsi-fungsi dengan domain semua bilangan real anggota interval tertutup 0, 1. Jadi isinya itu fungsi ya. Dan kodomainnya itu adalah himpunan semua bilangan real R. Jadi G-nya itu kalau dihimpun jadi seperti ini. Kalau dihimpun jadi ini ya. Himpunan semua fungsi dari interval tertutup 01 ke R. Nah, didefinisikan operasi penjumlahan, yaitu penjumlahan pada fungsi seperti biasa. Jadi kalau kita punya setiap X anggota interval tertutup 01, kita definisikan F1 plus 2 plus F2X itu sama dengan F1X ditambah F2X. Nah, kita peroleh G terhadap penjumlahan itu merupakan grup. Jadi yang isinya fungsi-fungsi tadi dengan penjumlahan fungsi ini dia merupakan grup. Nah, untuk buktinya bisa dicoba sendiri, ditunjukkan ya asosiatifnya, terus identitasnya, terus semuanya punya inverse. Terus jangan lupa juga untuk operasinya bisa ditunjukkan dia well defined atau terdefinisi dengan baik. Jadi di tes tertutup dan tunggalnya. Nah, kalau di tes semuanya akan memenuhi, jadi diperoleh G plus itu merupakan grup. Nah, sekarang diambil N, itu himpunan semua fungsi dengan cara yang sama ya tadi ya, dengan definisi yang sama, di mana di sini F1/4 itu sama dengan 0. Jadi fungsinya ini adalah yang memetakan 1/4 ke 0. Nah, pertama tunjukkan bahwa N itu subgrup dari G, dan selanjutnya akan ditunjukkan G per N itu isomorfis dengan R terhadap penjumlahan ya, penjumlahan bilangan real biasa di sini. Jadi oke, kita jawab saja ya. Ya, pertama akan ditunjukkan N itu subgrup dari G. Nah, pertama apa yang akan ditunjukkan? Ya, harus ditunjukkan N itu tidak kosong ya kan. Kalau kosong ya apa boleh buat kan, nggak ada. Nah, padahal kalau kita punya di sini pemetaan 0 dari interval tertutup 01 ke R, jadi semuanya dibawa ke 0 ya kan. Kita punya di sini 0F kalau memetakan 1/4 juga ke 0 ya kan. Berarti kita peroleh 0F itu ya anggota N. Berarti kesimpulannya N-nya tidak sama dengan kosong ya. Dan selanjutnya diambil ini seharusnya B ya. Nah, ini B diambil sebarang dua fungsi, misal F1 F2 di N ya kan. Kita peroleh apa di sini? Ketika kita ini ya, mengurangkannya ya kan. Jadi kita punya F1 dikurang F2, kalau dikenakan 1/4 dari definisinya dia kan sama saja F1 1/4 ditambah negatif F2 1/4. Nah, padahal di sini F1 1/4 ini sama dengan 0, F2 1/4 juga 0. Kenapa? Karena F1 F2-nya anggota N. Nah, berarti kita peroleh 0 tambah 0 sama dengan 0. Berarti kesimpulannya apa di sini? Ya F1 dikurang F2 juga anggota N. Jadi kesimpulannya N itu adalah subgrup G. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan tunjukkan G per N isomorfis dengan R+. Jadi yang kedua akan ditunjukkan G per N isomorfis dengan R terhadap penjumlahan ya di sini ya, penjumlahan bilangan real biasa. Jadi kalau kita gunakan teorema fundamentalnya atau teorema utama, ya apapun lah disebutnya ya.
Jadi kita punya kurang lebih seperti ini ya. Ya kan? Nah, di sini G per N maksud saya. Nah, di sini bisa muncul homomorfisme naturalnya biasa ya di sini. Terus di sini misalkan V, ya kan? Kita harus tunjukkan apa? Jadi arahnya adalah ini ya, langsung saya tulis di sini. Ini targetnya. Berarti pertama ditunjukkan V-nya home. Terus yang kedua ditunjukkan V dari G itu sama dengan R atau ya epimorfisme, ya kan, surjektifnya. Dan yang ketiga adalah kernel dari V itu sama dengan N tadi. Nah, tantangannya di sini adalah bagaimana cara mendefinisikan V-nya, kira-kira apa ya. Kalau kita mengarahkan ini kernel V-nya sama dengan N, berarti kan kita mau mencari yang dipetakan ke identitas itu ya yang ada di N saja. Berarti kan kemungkinan besar kita definisikan ya, kemungkinan besar seperti ini kan. Didefinisikan V-nya itu dari G ke R, ya kan? Nah, F di sini dipetakan ke ya VF. Ini di mudahnya F seperempat kan, paling mudah ya. Jadi ya sederhananya itu saja. Karena kalau kita petakan ini nanti yang dibawa ke 0 kan berarti anggota N saja. Jadi alasannya itulah kenapa kita ambil V-nya seperti ini. Nah, pertama akan ditunjukkan V-nya home. Berarti di sini ya V-nya home diambil sebarang F1, F2 anggota G, ya kan? Kita punya apa? Nah, V ini ya untuk setiap X anggota ini 01 tertutup, interval tertutup 01, V dari ini tidak perlu ya sepertinya. Kita cek saja F1 plus F2, ya kan? Ini kan by definisi kita punya F1 plus F2 dari seperempat ya, by definisinya. Nah, definisi penjumlahan di G-nya kita punya F1 seperempat ditambah F2 seperempat, ya kan? Nah, padahal F1 seperempat itu dengan definisi ini, ya kan, dia sama saja V F1 ditambah ini V dari F2. Berarti ini tadi tidak diperlukan, ya, dihapus saja. Jadi kita peroleh di sini apa? Kesimpulannya V-nya ini homomorfisme grup. Terus yang kedua dicari apakah dia epimorfisme. Jadi ya ditunjukkan dia surjektif. Berarti kan diambil sebarang apapun bilangan real kan terhadap penjumlahan ya di sini ya. Nah, di sini terdapat, jadi saya set apa yang kira-kira nanti F seperempatnya itu sama dengan X itu tadi. Ya berarti kita bisa set di sini pemetaan dari 01 yang paling mudah apa? Yang paling mudah ya X sudah dipakai berarti Y ya di sini ya. Nah, semuanya dibawa ke X saja kan. Ya enggak? Jadi kalau misalkan X-nya 10. Jadi kita bentuk pemetaannya ya pemetaan konstan saja, semua dibawa ke 10. Jadi kalau kita ambil sebarang X, ya dibentuk pemetaan ya konstan tadi, semua dibawa ke X. Jadi kita peroleh demikian hingga apa? Kita punya V dari F ini, ya kan, sama saja F seperempat kan. Padahal semuanya dibawa ke X, berarti F seperempat ini juga X. Oke, jadi kita peroleh apa? V-nya surjektif. Nah, dari sini sudah dapat V-nya epimorfisme ya. Nah, yang ketiga tinggal kernelnya. Jadi kernel F, kernel V maksud saya, itu apa? Semua yang anggota G, ya kan, yang dibawa oleh V ini ke identitas di R. Nah, identitas di bilangan real terhadap penjumlahan apa ya? 0, ya kan. Nah, dari sini
kita punya semua yang di G di mana F1/4-nya 0. Lah berarti apa ini? Ya sama saja N-nya kan. Nah, berarti ini dari ini ya, teorema isomorfisme pertama. Jadi yang sudah kita bahas yang video sebelumnya kan, kita namakan isomorfisme pertama, atau di buku Fraley itu disebut teorema fundamental homomorfisme. Nah, didapat apa di sini? Ya G per N akan isomorfis dengan R. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini sebenarnya sama persis dengan teorema isomorfisme yang kedua, tapi kita coba bahas saja ya. Pertanyaan kedua adalah diberikan grup G dan Mn itu semuanya subgrup normal ya dari G. Nah, yang diminta adalah membuktikan NM diperkan dengan M di sini isomorfis dengan N per N iris M. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita punya di sini ada N, ini dibawa ke NM per M, ya kan? Nah, ini ya, di sini ke bawahnya berarti ini ya, N per N iris M, ya kan? Nah, kalau kita bisa membentuk, kalau tadi kita pakai V, ya pakai V lagi saja ya. Andaikan kita bisa membentuk di sini V, ya kan? Dan dia epi tadi, jadi ya home plus surjektif, ya kan? Dan N iris M ini kernel dari V-nya, berarti selesai, ya kan? Jadi targetnya di sini apa? Pertama adalah ya V-nya home saja ya. Terus Vn ini sama dengan Nm per M, ya kan? Maksudnya epi 2 ini. Terus yang terakhir kernel dari V itu sama dengan N iris M. Jadi itu M-nya, targetnya. Nah, kalau lihat seperti ini, kira-kira apa V-nya yang kita inginkan? Didefinisikan apa di sini? V-nya itu pemetaan dari N ke N M per M. Ya paling mudah ya ini N dibawa ke NM kan, natural aja. Oke, kita tunjukkan home, selanjutnya surjektif, dan yang terakhir kernelnya sama dengan N iris M. Oke, jadi pertama home dulu, berarti diambil sebarang, ya kan, N1 N2 di N, ya kan, diperoleh apa di sini? Kita punya V dari N1 N2 ini kan sama saja N1 N2 M, karena ya N-nya M-nya normal juga kan, N1 M, ya kan, ini dikali ini gini dulu ya. Ini kan sama saja ini. Nah, di sini diperoleh apa? N1M itu V N1, yang ini V N2. Oke ya. Jadi kesimpulannya di sini V-nya home. Terus yang kedua, epi-nya tadi ya, berarti diambil sebarang, misalkan karena di grup quotient saya gunakan bar di sini di NM per M, ya kan? Nah, dari sini apa? Kita punya X bar-nya kan by definisi ya. Misalkan bentuknya XM, ya kan? Berarti kan di sini X-nya di NM ya.
Berarti kan terdapat misalkan apa, AB ya. A di N, terus B-nya di M, sedemikian hingga kita punya apa? X-nya ini akan sama dengan AB, ya kan? Nah, jadi ya sudah, diambil pemetaannya saja kan, berarti dari situ. Nah, kita ambil apa? Oke. Jadi kita punya di sini V dari ini ya, karena VA, ya kan? Oke. Jadi di sini sama persis seperti yang di teorema isomorfisme kedua. Nah, jadi di sini kita ingin mencari sesuatu yang dibawa ke X bar kita, ya kan? Nah, dari sini kira-kira apa yang bisa kita bawa? Karena kita punya modal X bar di situ. Terus selanjutnya kita punya modal A, modal B di sini. Berarti kan ya ini ya. Kita coba bawa dulu lah supaya lebih mudah lah. Di sini saya punya apa? Oke. Berarti oke. Saya punya XM. XM itu X-nya kan sama saja ABM, ya kan? Nah, ABM itu akan sama seperti di sini karena B-nya di M ya. Berarti kan ya, atau ditulis ini seperti ini dulu, BM. Karena B-nya di M berarti kan ini jadi identitas kan? Nah, berarti di sini tinggal AM saja ya. Ya enggak? Jadi kita peroleh di sini AM, ya kan? Nah, di sini AM-nya, padahal XM tadi kan sama saja X bar yang kita inginkan kan? Nah, AM ini sama dengan di mana di sini? Pemetaan V-nya apa tadi? V kan? Ini kan kita punya A-nya sudah di N, ya kan? Berarti ini V dari A. Jadi simpulannya kan terdapat A di N, sedemikian hingga V dari A ini sama dengan X bar kita tadi. Berarti kan kita peroleh V-nya surjektif. Nah, yang terakhir adalah tinggal kernelnya. Kita cek kernelnya. Oke. Jadi kita cek kernel dari V, itu kan berarti semua yang di V-nya dari N ke Nm per M ya. Berarti ya semua yang di N, dimana Vn ini sama dengan identitas, dan identitasnya di mana di sini? Nm per M. Ya kan? Identitas di Nm per M. Nah, dari sini kita punya N di N. Nah, Vn itu apa? Vn itu kan tadi kita punya apa? Pemetaannya Nm. Ini Nm per M ya. Nah, dari sini kita punya apa? Kalau Nm-nya jadi identitas, identitas di Nm per M itu kan identitasnya kan ya sama saja ya M-nya kan. Berarti di sini kesimpulannya N di N, ya enggak? Jadi identitas di sini itu kan sama saja ya M, sesuatu dikalikan M besar, dan sesuatunya itu di M besar. Jadi kita punya di sini N-nya di M. Berarti ya ini sama saja himpunan N iris M, ya kan? Jadi berdasarkan T kecil ya, karena tidak ada labelnya, teorema isomorfisme
pertama diperoleh apa di sini? Kita punya ini tadi kan. Nah, persis. Berarti kita peroleh NM per M. NM per M isomorfis dengan apa di sini? N per N iris M. Per N iris M. Oke, jadi ini adalah ya dua contoh manfaat dari penggunaan teorema fundamental homomorfisme grup. Oke, sekian saja video kali ini. Sudah mau buka, selamat berpuasa ya. Selamat berbuka kalau yang mau berbuka. Kan sekalian ngabuburit, sekalian belajar PSA. Oke. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mempersiapkan ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.